kembali lagi kita beribadah minggu di bulan Juli ini, ya. Minggu akhir kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik, ya. Memasuki dan terus memasuki new normal, kita akan terus beradaptasi di dalamnya untuk kita dapat memenangkan semua yang terjadi, ya, melawan COVID-19 ini. Haleluya. Puji Tuhan, baik kita akan memulai ibadah kita akan satukan hati di dalam doa. Kita akan berdoa, kami menaikkan syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang kau berikan kepada kami. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kami, untuk segala sesuatu yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur ketika kami lemah, Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Ketika kami sakit, Tuhan menyembuhkan kami. Dan kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah yang maha kuasa. Mari Roh Kudus, Tuhan, beracaralah di dalam ibadah kami pada hari ini. Engkau memberkati kami semua yang hadir. Biarlah kuasa Allah, Tuhan, tercurah atas kami. Hadirat dapat kami rasakan, kami dapat Tuhan, oh Yesus, mengalami dan Tuhan terus mengalami Tuhan berkat Allah dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir di dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya katakan Shalom. Kita bersyukur bahwa kita masih bisa beribadah di tempat ini. Itu semua berkat Tuhan. Kita banyak hal yang memang yang kita lalui sepanjang minggu ini. Saya percaya bahwa pasti ada pertolongan Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami percaya bahwa kami ada hingga saat ini semua karena anugerah Tuhan. Kami ada semua, kami ada tempat ini semua karena itu kebaikan Tuhan. Kita penyertaan Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan. Kami bersyukur bahwa Yesus. Terima kasih.
bersyukur Bapa, ku bersyukur sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidup.
Sweep me away, East of God. And oh, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Dari yang jahat, mari kita masuk ke ruang Maha Kudus. Hati kita yang sudah disucikan, mari kita puji Dia, kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu Allah. Engkau Allah yang kudus, yang suci, yang mulia. Engkau yang sudah menguduskan kami, menyucikan kami oleh darah anak domba. Kami dapat keberanian masuk ke ruang Maha Kudus, memuji menyembah Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami Tuhan pada pagi hari ini. Pagi menjelang siang ini Tuhan berbicaralah kepada kami. Kami umat-Mu Bapa datang dengan kerinduan. Kami haus akan Engkau. Tuhan, terpujilah Engkau. Haleluya. Mari Roh Kudus, Roh Allah, berbicaralah kepada kami. Pimpinlah hamba-Mu ini Tuhan. Kuduskan, sucikan, layakkan. Biar nama Tuhan dimuliakan melalui pemberitaan firman yang disampaikan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan menolong kita sampai pada hari ini, ya. Dia Allah yang memelihara kehidupan kita karena kasih setia-Nya, ya. Karena Dia Allah dan Tuhan kita, Dia akan memelihara kehidupan kita. Puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kebaikan hati dan kedatangan Yesus yang sudah dekat. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang kebaikan hati dan hubungannya dengan kedatangan Yesus yang sudah dekat. Ya, kita buka di dalam Filipi 4 ayat 5.
Filipi 4 ayat 5 berbunyi demikian. Sudah dapat semua? Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita hidup di tengah masyarakat dunia, ya, di tengah masyarakat yang majemuk. Kita hidup bersama-sama dengan orang lain. Ya, kita tidak hidup sendiri di dalam dunia. Kita hidup bersama-sama dengan orang lain. Dan banyak orang itu memperhatikan kehidupan kita. Bagaimana kita hidup. Ya. Orang memperhatikan. Dan mungkin sebagian orang ingin tahu, orang Kristen itu gimana sih hidupnya? Ya. Orang Kristen itu gimana sih perilakunya, perbuatannya? Ya, jadi memang mau tidak mau, suka atau tidak suka, ada banyak orang yang memperhatikan bagaimana kita hidup. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam ayat teks yang kita baca, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Itu artinya kita harus menyatakan kebaikan hati kita kepada semua orang. Kebaikan hati yang ada di dalam hati kita itu harus kita nyatakan kepada semua orang. Kebaikan hati itu meliputi beberapa hal. Yang pertama itu sikap patuh. Kebaikan hati itu pertama-tama adalah mengenai sikap patuh. Sudah tentu patuh kepada firman Tuhan. Patuh kepada firman Tuhan. Lalu juga patuh kepada pemerintah. Ya, di dalam Roma 13 ayat 1, mari kita buka Roma 13 ayat 1. Mengatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi kita harus patuh kepada Tuhan, juga patuh kepada pemerintah, dan patuh juga kepada aturan yang berlaku. Itu bagian dari kebaikan hati. Ya. Sikap patuh itu membuat kita melakukan kebaikan, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Orang yang patuh itu berbuat baik buat dirinya sendiri dan juga buat orang lain. Nah, salah satu contohnya misalnya sekarang ini kita harus patuh kepada peraturan pemerintah yang mengharuskan kita mengikuti protokol kesehatan. Itu salah satu sikap kebaikan hati. Ya. Kalau kita mengikuti protokol kesehatan, maka kita punya sikap hati yang baik untuk diri kita sendiri, juga untuk orang lain. Dan kita membantu pemerintah di dalam menangani, mengatasi, dan mencegah penyebaran virus corona.
Ya, itu salah satu contoh sikap hati yang baik, sikap patuh di dalam masa pandemi ini. Lalu sikap kebaikan hati itu juga meliputi kelakuan yang pantas. Kelakuan yang pantas, punya sopan santun, punya tata krama, punya etiket. Ya, orang bilang, kalau orang dulu bilang tuh punya etiket atau punya etika. Ya, tahu mana yang baik dan yang buruk, tetapi melakukan yang baik dan tidak melakukan yang buruk. Itu kebaikan hati. Kebaikan hati meliputi sopan santun, kelakuan yang pantas, kepantasan, etika. Orang yang baik hatinya tahu etika. Ya. Lalu kebaikan hati juga meliputi lemah lembut. Lemah lembut itu artinya baik hati. Orang yang baik hati. Yesus mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu, karena aku lemah lembut. Karena Yesus itu baik hati. Ya, lemah lembut juga berarti peramah. Ya, dia bukan hanya baik hatinya, tetapi juga ramah. Lalu yang berikutnya, sabar. Orang yang mempunyai kebaikan hati, dia sabar, tidak lekas marah, tidak mudah marah, ya, tahan menghadapi pencobaan. Itu orang yang sabar. Tidak lekas putus asa, tidak lekas putus asa, tabah di dalam menjalani kehidupannya di tengah kesukaran, baik susah maupun senang, dia tetap sabar, dia tetap tabah. Ya, jangan kalau senang dia ketawa, kalau susah dia marah-marah. Ya, itu bukan orang yang sabar. Tapi dalam susah dan senang, orang yang memiliki kebaikan hati, dia akan sabar, dia akan tabah menghadapinya. Puji Tuhan. Nah, salah satu dorongan untuk menyatakan kebaikan hati adalah karena Tuhan sudah dekat. Di dalam Filipi 4 ayat 5, kita baca sekali lagi. Di situ dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi yang mendorong kita, yang memotivasi kita untuk melakukan kebaikan hati, untuk menyatakan kebaikan hati kepada semua orang, itu adalah karena Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat, itu maksudnya adalah kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dekat. Saudara-saudara perlu ketahui bahwa rasul-rasul dan orang Kristen mula-mula itu memandang hari kedatangan Tuhan Yesus dalam waktu yang dekat. Ya. Makanya Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi ini, Tuhan sudah dekat. Karena menurut Rasul Paulus dan juga menurut jemaat mula-mula, kedatangan Yesus itu dekat saja, segera. Ya. Tetapi kan kenyataannya sampai saat ini belum datang. Ya.
Jemaat mula-mula itu banyak mengalami aniaya. Banyak mengalami aniaya. Oleh karena itu mereka sangat mengharapkan Yesus segera datang kembali untuk membebaskan mereka dan menghakimi para penindas mereka. Di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 8, mari kita baca 2 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 8 mengatakan demikian. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Ya, jadi itu pengharapan dari rasul-rasul dan orang percaya pada waktu itu, karena besarnya aniaya yang dialami. Jadi mereka sangat mengharapkan Yesus segera datang untuk membebaskan mereka, menolong mereka dari orang-orang yang menganiaya mereka dan menghakimi orang-orang yang jahat, orang-orang yang melakukan kejahatan. Nah, itu pengharapan mereka. Ya, jadi memang kedatangan Yesus itu sering, yang kedua kali untuk menolong orang-orang beriman, itu seringkali dipandang dalam waktu yang dekat, dalam waktu yang segera. Karena memang kondisi yang genting, ya, penuh dengan kejahatan, dan orang-orang Kristen mengalami banyak aniaya pada waktu itu. Nah, berita tentang Yesus yang akan segera datang kembali itu menjadi penghiburan buat mereka. Jadi ketika mereka mendengarkan di tengah aniaya itu, mereka mendengarkan di tengah penderitaan mereka, rasul-rasul mengatakan Yesus akan segera datang. Oh, itu menjadi penghiburan buat mereka. Ya, sebentar lagi Yesus akan datang untuk menolong kita, membebaskan kita, dan membinasakan orang-orang yang menganiaya kita. Itu jadi berita penghiburan. Ya, di dalam 1 Tesalonika 4, mari kita buka 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18, berbunyi demikian. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ayat 18, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jemaat di Tesalonika itu jemaat yang mengalami banyak aniaya, ya, karena imannya kepada Yesus. Dan Rasul Paulus mengatakan, hiburkanlah mereka dengan berita kedatangan Yesus. Oh, pada waktu Yesus akan datang, kamu akan dijemput, kamu akan diangkat ke surga dan berkumpul bersama-sama dengan Tuhan. Hiburkanlah, ya, hiburkanlah seorang kan yang lain dengan perkataan-perkataan. Yesus akan datang. Lalu di dalam Wahyu 22 ayat 20, Wahyu 22 ayat 20, berkata demikian, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Ya, jadi ini pengharapan jemaat
Wahyu itu kitab yang menceritakan tentang banyaknya aniaya dan penderitaan. Dan pada akhir penutup kitab itu, Yesus mengatakan, aku datang segera. Ya, untuk membebaskan kau, untuk menolong kau. Itu adalah berita yang sangat menghibur bagi jemaat mula-mula. Ya. Tetapi kenyataannya segera itu bukan dalam waktu yang singkat. Segera bagi jemaat mula-mula dan segera bagi Tuhan itu tidak sama. Ya. Segera bagi kita mungkin itu seketika. Oh, mungkin setahun, 2 tahun, 10 tahun lagi. Tetapi bagi Tuhan tidak seperti itu. Ya. Segera itu ternyata waktu yang sangat lama sekali. Waktu yang sangat lama sekali. Karena sejak ayat ini ditulis, sejak Alkitab, sejak firman Tuhan itu ditulis, aku datang segera, sampai sekarang itu sudah 2000 tahun lebih. Yesus masih belum datang juga. Ya. Jadi waktu segera itu adalah dalam pengertian Tuhan itu tidak sama dengan pengertian kita. Ya. Itu rupanya waktu yang tidak diketahui berapa lama. Karena Yesus pun tidak tahu kapan dia datang. Ya. Tetapi meskipun begitu, pesan firman Tuhan tetap sama. Pesan firman Tuhan tetap sama, baik untuk orang Kristen mula-mula maupun untuk kita yang hidup sekarang ini, bahwa kita harus menyatakan kebaikan hati kepada semua orang, karena kedatangan Yesus sudah dekat. Amin. Amin, saudara. Firman Tuhan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Itu buat kita juga, bukan hanya buat jemaat Filipi. Ya, itu buat kita juga. Kita yang masih diberi kesempatan hidup di dalam dunia ini, sementara Yesus belum datang, maka kita juga diberi kesempatan untuk menyatakan kebaikan Tuhan kepada semua orang sampai Yesus datang. Amin. Perintah kepada jemaat di Filipi, pesan kepada jemaat di Filipi, supaya mereka menyatakan kebaikan hati kepada semua orang, karena kedatangan Yesus sudah dekat. Itu juga untuk kita, karena kita pun adalah orang yang percaya kepada Yesus, karena kita pun orang yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Firman Tuhan itu juga buat kita. Oleh karena itu kita juga harus menyatakan kebaikan hati kita kepada semua orang. Kalau dahulu 2000 tahun yang lalu, ketika firman Tuhan ini disampaikan, sudah dikatakan kedatangan Tuhan sudah dekat. Apalagi sekarang, pasti sudah lebih dekat lagi, betul kan? Betul, saudara. Kalau dahulu firman Tuhan itu mengatakan kedatangan Yesus sudah dekat, aku segera datang kembali.
saat-saat terakhir, di penghujung hari kedatangan Yesus. Apalagi sekarang, pasti sudah lebih dekat lagi. Amin. Oleh karena itu kita yang hidup sekarang ini, di zaman sekarang ini, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi menyatakan kebaikan hati sebagai orang Kristen. Janganlah kita tertidur, tapi kita harus bangkit, kita harus bangun dan menjadi terang. Amin. Puji Tuhan. Ada dua alasan mengapa kita harus menyatakan kebaikan hati kepada semua orang. Yang pertama, karena ketika Yesus datang kembali, Ia akan membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Yang pertama, karena ketika Yesus datang kembali, Ia akan membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Matius 16 ayat 27. Mari kita buka Matius 16 ayat 27. Berbunyi demikian, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Wahyu 22 ayat 12. Wahyu 22 ayat 12 berbunyi demikian, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Yesus datang yang kedua kali itu akan membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Ya. Nah, ketika kita hidup di dalam kebaikan hati, maka kita sebagai orang beriman berkenan kepada Tuhan dan akan mendapat upah. Ya. Saudara-saudara harus perlu mengetahui bahwa Tuhan itu akan memberikan upah kepada kita sesuai dengan iman dan perbuatan kita. Sesuai dengan iman dan perbuatan kita. Upah orang Kristen itu beda-beda. Oleh iman kita diselamatkan. Tetapi ketika kita berbicara tentang upah, itu Tuhan melihat perbuatan kita. Kalau kita memiliki kebaikan hati, maka kita akan mendapatkan upah yang baik. Tapi kalau kita, kehidupan kita ya jatuh bangun, mungkin upah kita itu tidak ada. Itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Aku akan memberi upah dan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Itu untuk orang beriman. Ada orang beriman yang diselamatkan seperti dari dalam api. Yaitu kalau pekerjaannya dari kayu atau dari rumput, dia diselamatkan. Dia diselamatkan. Itu berbicara tentang kehidupan yang tidak mempunyai perbuatan. Jadi dia diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Karena setiap orang diselamatkan oleh iman, bukan oleh perbuatannya. Kita diselamatkan oleh iman, saudara-saudara. Tetapi upah itu berhubungan dengan perbuatan kita.
Oleh karena itu, upah setiap orang Kristen tidak sama. Gimana perbuatannya? Ya. Iman kita harus nampak melalui perbuatan. Amin. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mempunyai perbuatan, akan mempunyai kebaikan hati. Ya, kalau kita memang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, maka kita akan menyatakan iman kita itu di dalam perbuatan, di dalam kebaikan hati. Ya, Tuhan akan menolong kita untuk melakukan perintah Tuhan, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, Tuhan yang sudah menyelamatkan kita di dalam Yesus, Dia juga lah yang akan menolong kita, menyertai kita untuk melakukan kebaikan selama kita hidup di dalam dunia ini. Lalu yang kedua, alasan yang kedua, karena keadaan dunia yang penuh dengan kejahatan dan penderitaan. Kejahatan dan penderitaan dua hal yang tidak terpisahkan. Di mana ada kejahatan, di situ ada penderitaan. Ketika kejahatan terjadi, ada orang yang dikorbankan, yang menderita karena kejahatan itu. Karena itu orang Kristen tidak boleh melakukan kejahatan, supaya tidak menyebabkan penderitaan bagi orang lain. 1 Tesalonika 5 ayat 22 mengatakan, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Kita harus menjauhkan diri kita dari segala jenis kejahatan. Karena kejahatan bukan hanya membuat kita berdosa kepada Tuhan, tetapi juga menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Orang Kristen harus melakukan kebaikan. Ketika kita melakukan kebaikan, kita sedang mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik. Dan mengurangi kejahatan di dalam dunia ini. Orang Kristen harus menyatakan kebaikan hatinya. Karena ketika dia menyatakan kebaikan hatinya, dia sedang mempengaruhi orang, menggarami sekitarnya untuk melakukan kebaikan dan mengurangi kejahatan di dalam dunia ini. Ketika kita melakukan kebaikan, kita secara langsung atau tidak langsung sedang menolong orang lain dari penderitaan. Kalau kita berbuat baik, kita menolong orang yang menderita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita menolong orang-orang yang sedang menderita. Tuhan Yesus ingin kita menerangi dunia ini dengan kebaikan yang kita lakukan. Di dalam Matius 5 ayat 16, Matius 5 ayat 16, berbunyi demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Puji Tuhan, saudara-saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Biarlah kita mau senantiasa melakukan kebaikan di dalam dunia ini. Mau menyatakan kebaikan kita, kebaikan hati kita kepada semua orang, supaya nama Tuhan dimuliakan. Haleluya, haleluya.
Mari saudara kita mau datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Kita nyanyikan lagu Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kita nyanyikan lagu ini satu kali saja. Setelah itu kita akan berdoa. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih tak berkesudahan, kasih kekal selamanya. Aku tak mengenal kasih karunia-Mu. Aku tak mengenal kasih karunia-Mu. Kau rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Bagi Yesus Haleluya. Haleluya. Yesus, sungguh Kau baik kepada kami. Engkau Tuhan melimpahkan kasih karunia-Mu yang begitu besar kepada kami. Tuhan, kami yang berdosa sudah Engkau selamatkan. Tuhan, dan Engkau Tuhan mengubahkan hati kami, menyucikan hati kami. Bapa di surga, Engkau mendidik kami Tuhan supaya meninggalkan kefasikan, meninggalkan kejahatan, dan hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran, dalam Tuhan kebaikan hati kepada semua orang. Tuhan, Engkau menyelamatkan kami supaya kami berbuat baik, supaya kami rajin berbuat baik. Bapa di surga Tuhan, Engkau kiranya menolong kami, menyertai kami Tuhan. Biarlah Tuhan, Bapa di surga Tuhan, sementara Tuhan kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Oh Tuhan, untuk menjemput kami Tuhan. Bapa, membawa kami bersama-sama dengan Engkau di dalam surga Tuhan, hidup di dalam kekekalan. Biarlah Bapa di surga Tuhan, kami menantikannya dengan melakukan kebaikan. Tuhan, menyatakan kebaikan di dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Oh Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa, sebagai rasa syukur kami Tuhan, Bapa di surga Tuhan, atas kebaikan-Mu yang sudah menyelamatkan kami. Oh Tuhan, atas rencana-Mu yang indah Tuhan, yang sudah menguduskan dan menyucikan kami. Mari Roh Kudus, Roh Allah, Engkau mau memimpin kami, menyertai kami Tuhan. Kami membawa Bapa di surga seluruh hidup kami kepada-Mu. Mari Roh Kudus Tuhan, kami membawa seluruh hidup kami kepada-Mu.
Yesus Kristus untuk melakukan kebaikan Tuhan seperti yang Kau kehendaki. Mari Tuhan Kau tolong kami Bapa. Kami percaya Tuhan, kami dapat melakukannya karena Yesus Engkau menyertai kami, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau menolong kami Tuhan, menyempurnakan pekerjaan baik Tuhan yang ada Tuhan di dalam diri kami, dan menyempurnakan iman kami, karena Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang akan menolong kami melakukan kehendak-Mu, melakukan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Kristus. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Baik saudara, kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, saudara, petugas minggu depan padahal adalah Ibu Lisa, dan pembukaannya Ibu Mince Marbun, ya, dan ada perjamuan suci, ya, puji Tuhan. Dan saudara, kita juga tetap berdoa, ya, buat rencana perbaikan, ya, untuk kelas sekolah minggu dan pastori yang Tuhan. Baik, kita akan memberi persembahan. Nanti saya mengundang Ibu Mince Marbun untuk menyediakan persembahan. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur Tuhan, kalau kami sudah menyerahkan dan firman-Mu, supaya kami boleh tetap setia berbuat baik sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ajar kami Tuhan, mampukan kami Tuhan menjadi orang yang tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati dan memurahi hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Sebentar kami akan memberi yang terbaik bagi-Mu. Kali Tuhan kuduskan tangan-tangan kami, hati, jiwa dan pikiran kami Tuhan, sehingga setiap apa yang dapat kami beri semuanya untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Makasih Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan dan memberikan semua berkat-berkat bagi kami juga Tuhan. Kami bersyukur kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, itu adalah karena anugerah Tuhan. Kami boleh rasakan Tuhan pemeliharaan-Mu yang sempurna. Makasih Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi yang terbaik bagi-Mu. Haleluya. Amin.
tahu bahwa ada banyak hal tantangan yang kita hadapi, memasuki new normal, ada masih banyak hal yang harus kita lewati. Tapi kita percaya dan berkeyakinan bahwa Tuhan itu memberikan kemenangan kepada orang-orangnya yang benar, yang mengasihi Tuhan. Mari saudara kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur kami sudah mendengar firman-Mu untuk Tuhan mengajak kami untuk terus berbuat baik. Tuhan, biarlah Engkau setia menimbulkan dalam hati kami kebaikan demi kebaikan, niat-niat baik di dalam hati kami, bagi Tuhan sesama kami, bagi banyak orang Tuhan, sehingga Tuhan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, mendatangkan berkat bagi sesama kami. Tahu Tuhan ada banyak hal mungkin kami harus bisa melihat Tuhan, oh Yesus, kepada Tuhan nilai-nilai kebaikan Tuhan yang harus kami lakukan. Bapa, biarlah Tuhan Kau memberikan kepada kami mata untuk kami dapat melihat, memberikan kepada kami Tuhan telinga untuk kami dapat Tuhan mendengarnya. Tuhan berikan kepada kami juga hati Tuhan untuk kami lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi. Berikan kepada kami kepekaan itu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau juga akan memberkati dan menolong kami, sehingga niat baik kami Tuhan dan dapat tersalurkan dengan Tuhan baik, oh, kepada orang-orang yang benar-benar tepat Tuhan. Bapa yang di surga, membuat kami terus Tuhan pekerjaan gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, Engkau memberikan Tuhan perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan, oh jemaat Tuhan di tempat ini, dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan Engkau yang akan menolong kami di dalam setiap pekerjaan kami masing-masing. Tuhan memberikan hikmat, kesehatan, kekuatan, memberikan kepada kami kemampuan dan kecakapan untuk kami Tuhan. Oh Yesus, cakap menanggulangi segala sesuatu Tuhan yang diperhadapkan dalam setiap pekerjaan kami. Bapa yang di surga, Engkau memberikan kepada kami hikmat, kemampuan, ekstra, memberikan kepada kami juga Tuhan. Oh Yesus, berkat-Mu yang melimpah. Bapa, Kau cukupkan segala keperluan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, dari setiap kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak Tuhan. Oh Bapa, Engkau memberkati kami semuanya, di setiap orang tua lansia Tuhan. Oh Yesus, Tuhan Kau tolong mereka juga di dalam Tuhan, oh usia mereka yang sudah tua, mereka mengalami banyak Tuhan keluhan-keluhan karena penyakit mereka, oh karena usia yang mereka harus lalui. Oh Bapa, biarlah Tuhan Kau memberikan kekuatan, Kau memberikan sukacita, damai sejahtera, memberikan kelapangan hati bagi mereka, sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Oh tolong Tuhan, biarlah kuasa mujizat Tuhan terus dinyatakan bagi kami. Bersyukur Tuhan untuk Tuhan menolong. Oh Yesus, Tuhan beracara Tuhan di dalam sakit penyakit yang dialami oleh Ibu Purnama Pak Dede. Tuhan, terima kasih Allah, Engkau telah beroperasi sebelum dokter beroperasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di hadapan Tuhan untuk mujizat Tuhan yang Tuhan telah nyatakan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami. Sukacita, damai sejahtera-Mu Tuhan. Kamu tolong juga Tuhan untuk obat Desi yang sakit. Biarlah oleh biru-biru Tuhan Yesus Kau menyembuhkan dia, untuk istrinya Tuhan. Oh Yesus yang sakit juga Tuhan, somelah Tuhan tolong. Biarlah Tuhan Engkau yang akan menyembuhkan sakit penyakitnya. Bapa, oleh biru-biru Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang kami dengar diagnosa dari usus buntu, Bapa biarlah Tuhan Kau sembuhkan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi orang tua kami Tuhan, oh yang sakit Tuhan, yang Tuhan
biaya-biaya Tuhan sekolah anak-anak kami semuanya. Ya Bapak, biarlah Tuhan, Engkau adalah Allah bagi anak-anak kami, Engkau adalah Tuhan bagi anak-anak kami. Engkau juga Tuhan yang menciptakan mereka, Engkau juga Tuhan yang akan menolong mereka. Oh Tuhan, segala sesuatu yang mereka butuhkan, segala sesuatu yang mereka perlukan, Bapak Engkau telah sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau telah menyediakan itu bagi mereka, bagi anak-anak kami semuanya. Segala sesuatu Tuhan, kebutuhan mereka, bukan hanya sekedar makan dan minuman, bukan hanya sekedar Tuhan, oh pakaian, oh Tuhan, buku-buku, oh Tuhan, oh kuota yang mereka butuhkan. Oh Bapa, biarlah Tuhan Kau tolong mereka, agar mereka juga memiliki iman yang sungguh di dalam Tuhan. Mereka boleh diajar dan dididik di dalam iman kepada Tuhan. Bapa di surga, biarlah Tuhan Kau menolong Tuhan setiap orang tua, setiap kami semua, agar kami dapat Tuhan, oh Yesus, mengandalkan iman, mengandalkan kepada Kristus Yesus Tuhan, kepada anak-anak kami juga. Bapa di surga, biarlah Tuhan Kau memberkati Tuhan kehidupan Tuhan, oh Yesus Tuhan, daripada di seluruh Indonesia, masyarakat gadis Indonesia, Tuhan Kau menolong berkati. Biarlah Tuhan, biarlah Indonesia boleh Tuhan, oh diberkati oleh Tuhan, semakin maju, semakin Tuhan, oh menjadi kesaksian yang indah bagi negara-negara lain, bagi bangsa-bangsa yang lain, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Tuhan, berkati pemimpin bangsa kami dari yang tertinggi sampai yang rendah. Tuhan tolong mereka di dalam melakukan tugas-tugas mereka, agar mereka menjadi penata layan masyarakat negara dan bangsa Indonesia ini dengan takut akan Tuhan, memiliki hikmat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam Tuhan. Mereka melakukan tugas-tugas mereka, mereka tidak melakukannya dengan sembrono, mereka melakukannya dengan Tuhan, oh Yesus sama, mereka melakukannya dengan teliti, mereka melakukannya dengan bijaksana, karena mereka mengasihi rakyat Indonesia. Bapa di sorga, biarlah Tuhan negara Indonesia ini boleh dibangun, negara Indonesia ini boleh semakin maju, negara Indonesia ini Tuhan boleh semakin Tuhan bersinar demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, biarlah Tuhan kami menyerahkan Tuhan apa yang menjadi pergumulan Tuhan, oh Yesus, gereja-gereja Tuhan juga, oh Bapa, mereka yang mungkin ada di pelosok-pelosok, ada di daerah-daerah, mereka yang mungkin mengalami kesulitan, Bapa Engkau sendiri akan menjangkau mereka dan menolong mereka. Kami percaya mereka adalah hamba-hamba-Mu. Bapa, biarlah Tuhan tolong mereka juga, setiap misionaris Tuhan, setiap penginjil, setiap hamba-hamba-Mu, oh Tuhan, gereja-gereja-Mu, umat-Mu, ada Tuhan pelosok-pelosok Tuhan, mungkin Tuhan jauh dari jangkauan teknologi yang ada. Bapa, biarlah Tuhan tolong mereka juga, berkati dan cukupkan segala apa yang mereka butuhkan. Biarlah kasih karunia demi kasih karunia Allah di dalam hidup mereka, melimpah di dalam hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan, sebab kami memintanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, biarlah Tuhan Kau siap Tuhan berkati kami bagi hamba-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Sudah jemaat yang terkasih, angkatlah tanganmu kepada Tuhan, arahkan hati dan pandanganmu kepadanya. Berterimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan berkat dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekali dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita lagu Bapa, terima kasih.
Tuhan